jejak langkahku, namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Tes sember ya. Tes Karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai
Mau diawali 1-2 pertanyaan boleh jika kemarin belum sempat bertanya terkait dengan apa ya, esensi jana ya. Ya, silakan. Wandami Bante, dari uraian tadi malam itu yang berkaitan dengan jana-jana, di sini ada muncul pertanyaan sebelum mempraktekkan vipassana, berarti harus mencapai jana-jana dulu, Bante. Demikian pertanyaannya, Bante. Terima kasih. Mengikuti uraian saja, step by step. Dijelaskan sekarang nanti kacau ya, nanti pada waktunya akan tiba. Apa itu jana, apa itu vipassana, keterkaitannya dengan satu sama lain. Disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kalau misalnya terasa sudah waktunya tapi belum ada dijelaskan, bisa ditanyakan. Ya, ada yang lain. Ya, baik. Ya, teori. Begitu mendengar kata teori itu, kita mungkin akan sudah pasang a priori. Hanya teori. Teori, kalau dalam bahasa dharmanya disebut pariyati, pelajaran. Jadi kalau teori itu adalah terjemahan dari pariyati, yaitu pelajaran. Teori ini tidak boleh diremehkan, tidak boleh dikesampingkan. Teori tidak penting, yang penting praktek. Mau praktek apa kalau teorinya tidak dipegang? Pariyati tidak dipegang. Bagaimana lurusnya, bagaimana benarnya. Bagaimanapun, ya, pariyati yang sudah ditumbuh kembangkan, yang disebut punya sutta, S-U-T-A, sutta, yaitu banyak mendengar. Boleh dikatakan punya panya, bolehlah. Tapi sesungguhnya itu masih sutta, mendengar. Antara sutta dan panya memang ada kesinambungannya. Bedanya tipis, beda di penekanan saja. Banyak diketahui itu sebagaimana disampaikan, ya,
tidak memberikan buah apa-apa kalau tidak dibarengi dengan praktik menjalankan. Berpasangan antara wija dan carana, antara didik dan sila. Beliau yang telah dikatakan mencapai itu adalah sosok yang telah memiliki didik pandangan, yaitu pandangan benar, sila, segala hal yang terkait dengan praktik yang menjadi keterbiasaan, sama dengan Sang Buddha. Nah, jadi ada dua, saling berkaitan, saling mendukung, dan harus bareng. Sehingga kalau orang melulu menekankan pada sisi pengetahuan, meskipun itu pengetahuan yang bagus dan memang bagus mengetahui banyak, sekedar untuk memuaskan emosional, cara pandang yang lebih gamblang, lebih jelas, lebih benar. Tapi kalau sebatas untuk memenuhi kebutuhan emosional, termasuk nanti mungkin bisa untuk berdebat atau berdiskusi, begitulah, bukan berdebat. Kalau di posisi yang bisa menjelaskan kan lebih wah. Beragama akan menjadi kering. Dhamma Sang Buddha tidak punya dalam hal ini, dalam kasus ini tidak memberikan kekuatan apa-apa untuk dirinya. Panya atau sutta ini adalah hal penting, tetapi perlu dikembangkan, bukan dimengerti, dipahami, kemudian diletakkan. Panya harus dikembangkan. Jadi kalau kita mengerti sebelumnya, dalam kita praktik Dharma dalam ajaran Sang Buddha itu untuk mencapai panya, itu tidak benar. Panya didapat di awal lewat mendengar. Saat mendengar, memperoleh panya, kebijaksanaan, pengetahuan, kebenaran, apa mau dikata. Tetapi ini untuk ditumbuh kembangkan, dimampatkan, dikokohkan. Proses pemampatan, proses pengokohan nilai-nilai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur, itulah yang disebut dengan bhavana, pengembangan. Panya itu ada di mana? Ada di jalan Arya berunsur 8. Jalan Arya berunsur 8 itu bagian apa? Bagian jalan menuju pada akhir derita yang harus dikembangkan. Bukan bagian ketiga. Apa itu? Akhir derita. Betul ya? Panya bukan di bagian akhir derita yang ketiga dalam 4 kebenaran Arya itu. Tapi ada di mana? Di yang keempat. Yang keempat ini harus ditumbuh kembangkan. Bukan dimengerti selesai. Yang dimengerti selesai itu adalah apa? Yang ketiga itu justru apa itu? Kepadaman derita. Setelah mengerti selesai.
Barangkali kita ya sudah cukup dan cukup banyak mengerti banyak hal, pengetahuan-pengetahuan. Seperti di agama Buddha sendiri ya sudah tidak sedikit yang kita ketahui. Tetapi, nah barangkali kita masih merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini. Keyakinan sepertinya sudah ada, pengetahuan dharma sepertinya sudah ada, tapi kok sepertinya ya ada sesuatu yang kurang dalam diri. Oleh karena ini, sisi praktiknya itu kurang digenjot, kurang ditekankan. Ibarat pohon kelapa, ya yang sering saya pakai untuk contoh, itu di musim tertentu, nggak tahu musim apa, bulan apa, itu mulai tumbuh buah, mulai keluar buahnya. Ya setelah sekian, ada 1 bulan, 1 bulan, 2 bulan begitu, ada yang masih menjadi bunga, ada yang sudah berbuah kecil-kecil. Ya satu biji jagung. Nah, buahnya itu. Ada yang 1 biji jeruk nipis. Ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi. Nah, kalau di Jawa itu ada namanya sendiri-sendiri. Kalau bunganya namanya manggar. Kalau masih sebiji jagung namanya pentil. Kalau sudah lebih besar lagi, 1 jeruk nipis gitu, nah namanya beluluk. Sampai gede sedikit namanya beluluk. Beluluk ini belum ada apa-apanya. Lebih besar lagi namanya cengkir. Nah, kelapa itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu kalau setidaknya sudah ada, ya kalau yang pengen airnya ya airnya keluar dulu. Tapi kalau mau optimal bisa keluar minyaknya. Betul ya? Ini namanya. Tapi pohon kelapa ini, nah meskipun tampak ada buah-buah yang sudah keluar banyak sekali, ya. 1 janjang itu aja sudah ada puluhan atau belasan. Ini ada banyak janjang. Kelihatan ada banyak, tapi bisa diapakan? Nggak bisa dipakai apa-apa. Caranya bagaimana? Ya perlu terus diasupi oleh sari makanan, terus sampai kemudian ya muncul air, muncul daging, dan kemudian bisa keluar minyak dari daging itu. Baru bisa berhasil guna, memberikan guna. Demikian pula pengetahuan yang kita peroleh perlu diasupi dengan pelatihan. Buah ada di pelatihan, bukan ada di teori atau pariyati. Tapi pariyati penting untuk mengarahkan secara benar pada praktiknya, pada pati-patinya. Ya, jadi salah satu pati-pati praktik itu adalah bhawana ini, yaitu pengembangan, proses pemunculan dan pengembangan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri.
berbagai macam sudut pandang atau cara yang Sang Buddha berikan kepada kita. Nah, kalau kita mempelajari objek-objek meditasi, objek-objek pengembangan batin, ya, banyak sekali. Tapi ke semua objek itu, tidak ada satu objek pun yang tidak mengarah pada kehancuran pengotor batin. Ini yang menjadi garis bawah. Mengapa pengotor batin? Kilesa. Oleh karena ini yang ditunjuk oleh Sang Buddha sebagai kemunculan derita. Secara awalan, semua yang dilakukan itu kan dengan satu harapan derita bisa diselesaikan. Kan itu yang menjadi tujuan. Prakteknya demi apa? Bukan demi yang lain. Demi akhir derita. Dan itu harus mengakhiri kemunculan derita atau mengakhiri sebab derita. Kilesa atau tanha. Nah, tanha ini ada 3 secara penggolongannya, yaitu kama tanha. Tanha kegandrungan, kama kesenangan indrawi. Kegandrungan yang didasari oleh kesenangan indrawi secara utamanya. Menyenangi ini, menyenangi itu, menyenangi yang lain. Dari kelima indera. Nah, disebutkan 5 indera. Kesenangan indrawi ini. Nah, Sang Buddha mematok, mengkhususkan 5 indera. Indera penglihat, indera pendengar, indera pencium, indera pengecap, dan indera peraba. Indera peraba itu apa? Apa indera peraba? Kalau indera penglihat itu mata. Kalau indera peraba apa? Apa? Kita belajar apa? Indera peraba. Kulit. Indera peraba dalam pemahaman Buddhis itu adalah tubuh, bukan melulu kulit. Nah, yaitu yang sesungguhnya yang sensasi yang muncul dari selain 4 indera yang lain, yaitu penglihat, pendengar, pencium, dan pengecap ini. Lain dari 4 ini disebut indera peraba. Di kulit bisa, di daging, di otot bisa, termasuk di tulang juga bisa. Saat ngilu begitu ya. Apakah kulitnya yang merasakan? Dan juga bukan 4 indera yang lain itu. Ya, sehingga indera kelima ini, indera peraba. Kalau saya menyebut itu bukan indera peraba, tapi indera penyentuh. Yaitu yang menyentuh panas dingin, yang menyentuh keras lunak. Nah, ini adalah kama tanha, hal-hal yang menyenangkan
yang lewat melalui kelima indera itu. Meskipun Sang Buddha juga punya elastisitas. Beliau memberikan dharma juga, bagaimana cara mendapatkan kesenangan-kesenangan indrawi. Tetapi ini adalah untuk mereka yang betul-betul tidak bisa ditolong untuk mengerti dharma yang lebih tinggi. Daripada harus masuk neraka, masuk alam peta, masuk alam binatang, masuk alam asura. Beliau memberi dharma. Kalau mau kesenangan indrawi, lakukanlah ini. Terlahir di alam manusia, alam Catumahara-jika, alam Tawatingsa, alam Yama, alam Tusita, alam Limanarati, alam Paranimita Wasawati. Kesenangan-kesenangan indrawi semuanya itu. Secara cerdasnya, bagaimana sih itu didapat? Tetapi untuk sebagian yang lain, jika memungkinkan untuk berupaya lebih besar lagi, beliau akan ajarkan dharma yang mendatangkan manfaat, garis bawahi, bukan kerugian. Praktek dharma bukan untuk kerugian. Ya. Bukan untuk penderitaan. Ya, beliau mengajarkan yang lebih tinggi lagi. Nah, kembali pada tanha tadi, ada 3. Kama tanha, satu lagi adalah bhawa tanha. Artinya kegandrungan yang didasari oleh bhawa, yaitu satu istilah untuk menyebut pandangan keliru berupa pandangan tentang kekekalan sasata titi. Karena merasa aku ini datang dari kehidupan lampau, akan ada di kehidupan yang akan datang setelah kematian di kehidupan ini tiba. Oleh karena itu, aku mesti mendapatkan sesuatu yang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, sesuai dengan kesenangan-kesenangan yang memungkinkan untuk dicari. Dasarnya bukan semata-mata kesenangan indrawinya, tapi karena ini merasa terus ada. Nah, ini bhawa tanha. Satu lagi, wibhawa tanha. Kegandrungan yang didasari oleh ketidakmenjadian. Bahwa itu menjadi, wibhawa tidak menjadi. Tidak menjadi. Nah, wibhawa ini nama lain dari pandangan keliru, yaitu ucceda ditti. Ucceda artinya musnah, padam. Artinya kehidupan ini setelah selesai tidak ada pelanjutannya. Dan datang dari mana juga tidak ada sebabnya. Muncul secara sekonyong-konyong. Muncul secara kebetulan. Sehingga karena muncul secara kebetulan dan setelah selesai tidak ada lanjutan, setelah mati ya kematian datang
tidak ada proses pelanjutan, tidak memberikan akibat untuk terlahir lagi, sehingga saat merasa hidup ini, ya dengan sekencang-kencangnya, ya, untuk apa saja yang memungkinkan bisa melampiaskan kesenangan-kesenangan. Nah, ini adalah 3 jenis tanha. Jadi ini penjelasannya. Oleh karena ya sering didengar juga penjelasan tentang ketiga jenis ini sedikit melenceng, ya. Termasuk juga tanha ini mencakupi sampai ke alam Brahma sana. Alam Brahma itu tidak terlepas dari tanha juga. Rupa tanha, arupa tanha, atau rupa raga, arupa raga, sudah dibahas yang lalu. Nah, ini adalah keberadaan tanha yang menjadi penyebab atau menjadi kemunculan derita yang ya dengan berbagai cara itu ditempuh demi hancurnya tanha ini. Ada sedikit koreksi, kebetulan teringat. Kemarin itu saya menerjemahkan jana yang pertama. Ya, itu saya mengertinya begitu dari terjemahan yang ada, tanpa selidik lebih dalam. Jadi wiwicce wakamehi, wiwicca akusalehi dhamehi. Diawali dengan itu sampai pada patamang janang upasampaja viharati. Semestinya tidak ada kata setelah. Kemarin saya menggunakan istilah setelah. Seseorang setelah ya lengang dari kesenangan indrawi, lengang dari akusala lain. Kata setelahnya ini dihapus. Jadi posisinya kata wiwicca ini, kata wiwicca sebagai kata kerja yang dilakukan berbarengan dengan pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain itu apa? Adalah upasampaja dan viharati, yang paling belakang itu. Berdiam masuk. Ya, berdiam masuk pada jana pertama, begini. Nah, tetapi kalau dikoreksian ini adalah berdiam dulu, viharati. Berdiam, melengangkan diri dari kesenangan indrawi dan melengangkan diri dari akusala lain, masuk jana pertama yang disertai oleh vitaka, wicara, piti, dan sukha yang muncul dari kelengangan.
dua atau lebih pekerjaan dilakukan secara bersamaan itu seperti apa? Itu seperti dia berdiri mengipasi gurunya. Mengipasi itu sebelum atau setelah berdiri? Dia berdiri mengipasi gurunya. Dikerjakan berbarengan. Nah, begitu maksudnya itu. Sehingga terjemahan yang ada yang lalu itu dikoreksi sedikit. Ya, kembali pada bawana. Bawana ini ada banyak objek. Misalnya sila saja. Sila ini juga menjadi objek dalam pengembangan batin. Yaitu setelah seseorang bertekad menjalankan sila, merawatnya dengan baik, dengan satu pemahaman bahwa sila ini adalah manfaat. Manfaat untuk diri, bukan manfaat untuk pihak lain. Sejauh apa aku yang pandai ini, atau yang ingin pandai ini, aku yang mencintai diri ini bisa mendapat manfaat melalui menjalankan sila. Ini sebagai objek pengembangan batin. Dan sila ini juga terlepas dari menjadi objek pengembangan batin atau tidak, sangat penting dalam berpraktik pengembangan batin dengan objek apapun, mau samatha bhawana, vipassana bhawana. Oleh karena apa? Pada prinsipnya adalah satu. Demi apa? Demi kepadaman drita. Keduanya merupakan upaya menutup. Jadi kalau sila itu untuk menutup keburukan-keburukan yang mungkin akan mencuat keluar lewat tutur kata dan tindakan, sedangkan samadhi bhawana adalah upaya untuk menutup hal-hal buruk yang mungkin akan muncul lewat pikiran itu sendiri. Nah, jadi sesungguhnya adalah satu hal yang sama, upaya untuk menutup keburukan. Setelah seseorang menyadari tentang arti penting sila, manfaat sila, nah, menjalankannya, patut kemudian mengambil pelatihannya itu, nah, untuk dijadikan sebagai objek sila yang telah dirawat dengan baik. Aho watasilani, oh inilah silaku. Nah, akandani acitani, asabalani akamasani, bujisani, winyupasatani, aparamathani, semati sangwatanikani. Nah, agak panjang. Inilah silaku, akandani, yang tidak sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong. Kalau berumah tangga 5 sila, ya lengkap 5 itu. Bukan hanya 1 atau 2. Ya.
Ajiddani, tidak berlubang-lubang. Nah, jadi hari ini menjalankan, besok tidak. Nah, melanggar. 3 hari menjalankan, 1 hari melanggar. Nah, ini namanya berlubang-lubang. Akamasani, asabelani. Asabelani itu seperti lembu, warnanya yang apa namanya ini, berbelang-belang. Belang-belang, ada coklat, ada keputihan sedikit gitu ya. Nah, warna-warnanya ada kuning, kekuningan, belang-belang. Tidak seperti kulit lembu gitu. Asabelani. Akamasani, tidak bercoreng-coreng. Ada corengan-corengan. Bujisani, yang menjadikan tuan atau yang menjadi tuan. Artinya menjadi tuan itu menjadi pokoknya. Sila sendiri artinya adalah kepala. Sila artinya kepala. Artinya yang menjadi pokok. Kalau kepalanya buntung, ya sudah tidak bisa hidup lagi. Kalau manusia tidak ada sila, hanya wadaknya saja yang sebagai manusia. Tapi batinnya sudah bukan manusia lagi. Disebut kepala, sila. Bujisani, yang menjadi tuan, yang menjadi pokok. Winyu Pasattani, yang dipuji oleh para bijaksanawan. Para bijaksanawan di sini termasuk Sang Buddha sendiri. Bagaimana para bijaksanawan memuji, menyanjung seseorang yang menjalankan sila. Dan saya, dalam perenungan adalah salah satunya yang menjalankan sila ini. Aparamattani, pernah mendengar kata Silabbata Paramasa? Ini kata yang sama. Artinya tidak. Paramatta, ini kata kerja atau apa namanya, tidak persis kata kerja sih, tetapi bisa berfungsi sebagai kata kerja, semacam kata penjelas begitu. Tapi bukan kata benda. Kata bendanya itu adalah paramasa, pemegangan keliru terhadap sila dan brata. Memegang keliru. Memegang keliru dengan apa? Memegang keliru dengan tanha dan didi. Tanha kegandrungan, didi pandangan keliru. Maksudnya tanha didi itu apa? Yaitu yang tidak mengarah pada akhir derita secara total tanpa perlu kembali menderita lagi. Oleh karena banyak menjalankan sila untuk pergi ke surga atau setidaknya bisa hidup di dunia dengan nyaman, dengan aman, dapat juga. Itu juga menjadi manfaat dari pelaksanaan sila. Tapi didasari oleh tanha, kegandrungan pada alam-alam manusia, alam-alam surgawi. Didasari oleh didi, pandangan keliru, bahwa kehidupan manusia, kehidupan alam dewa sudah cukup bagiku, tidak ada perlu lebih tinggi lagi. Memandang keliru, tidak nyampe. Atau dengan yang ekstrim, dengan tata susila seperti ini yang aku jalankan, yang ketat seperti ini, yang strict seperti ini, tanpa perlu pelatihan apapun yang lain,
sudah bisa membuatku mencapai kepada menderita secara total. Ini juga memegang keliru, termasuk para masa juga. Meskipun yang dijalankan 5 sila, 8 sila, 10 sila, Cula sila, Majjhima sila, Mahasila. Aparamatani, samadhi sangwatanikani. Artinya yang bisa melancarkan samadhi, yang bisa melancarkan peneguhan batin atau keteguhan batin. Diterjemahkan peneguhan batin juga boleh untuk konteks ini. Yang bisa melancarkan peneguhan batin, proses meneguhkan batin. Oleh karena apa? Nah, peneguhan batin itu apa? Teguh pada nilai-nilai luhur, pada nilai-nilai kebijaksanaan. Kalau menjalankan silanya itu sebatas supaya dipandang wah, bisa terhormat di antara orang-orang sekitar, bisa ada martabat yang tinggi, ya, menyenangi kesenangan-kesenangan ya hidup di dunia ini. Artinya apa? Itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip pengembangan batin yang menghancurkan kesenangan indrawi. Ya, bagaimana sila yang dijalankan itu adalah samadhi sangwatanika, yaitu untuk melancarkan peneguhan batin, yaitu peneguhan batin pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kebijaksanaan. Aho watame silani, akandani acitani, asabelani akamasani pujisani, winyupasatani aparamatani samadhi sangwatanikani. Nah, ini apa namanya? Bagaimana yang disebut orang bisa merasa lega puas atas sila yang dijalankan. Dan itu yang menjadi pernyataan standarnya. Objeknya sila. Atau mau dibaca itu tadi, namanya parikama. Parikama itu kata-kata yang diucapkan secara batiniah, secara dalam hati. Nah, untuk membantu konsentrasi. Misalnya yang lalu itu rupang anicang. Atau misalnya kalau ada yang menggunakan kata-kata yang lain, nafas masuk, nafas keluar. Saat masuk ya bilang masuk. Waktu keluar ya bilang keluar. Itu namanya masuk keluar. Masuk nafas, keluar nafas. Dengan menengarai ini nafas sekedar nafas, bukan aku, bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, bukan sesuatu yang kekal. Nah, nafas, kata-kata nafas atau masuk keluar. Nah, atau mungkin ada beberapa yang menggunakan istilah buddho. Nah, itu juga namanya parikama. Nah, diperlukan untuk biasanya pada tahap awal. Aho watasilani. Aho watame. Aho mesilani. Oh, inilah silaku. Dengan apa yang telah dijalankan itu, yang telah dirawat itu, yang punya kriteria sebagaimana tadi disebutkan.
untuk membangun apa? Membangun kebahagiaan juga. Kan hidupnya perlu bahagia. Meskipun ini juga dalam konteks apa? Ya, dalam konteks kesenangan-kesenangan. Ya, meskipun meditasi pencapaian jana-jana, ya, Sang Buddha sendiri juga mencela. Apa itu? Sibuk dengan keluar masuk jana. Gandrung dengan jana. Tahu enggak? Orang yang mabuk pada jana itu akan ujung-ujungnya ke neraka juga. Kalau sudah mendapatkan buah-buah dari jana yang dicapai berada di alam Brahma, apakah tidak memungkinkan buah karma lampau atau di kemudian waktunya terpeleset melakukan keburukan? Dan keberadaan jana sendiri itu apa? Bermain dengan perasaan. Perasaan apa? Piti dan suka. Meskipun itu UPK, jangan main-main. Oleh karena apa? Keberadaan piti, keberadaan suka, keberadaan UPK ini sebatas rasa, dan ciri rasa, karakter rasa adalah rapuh. Saat muncul ada rasa panas, begitu padam ada penderitaan, lebih tajam lagi. Itu rasa yang menyenangkan loh. Apalagi rasa yang menyakitkan. Dan keberadaannya tidak bisa bertahan lama karena rapuhnya itu. Ini sisi celahnya jana juga Sang Buddha menunjuk. Jadi bukan hanya dana sila yang diangkat oleh Sang Buddha untuk dikembangkan oleh umat Buddha, baik biku, bikuni, upasaka, upasika, atau siapapun. Termasuk juga pelaksanaan meditasi untuk mencapai jana. Tetapi, kesemuanya itu juga pada situasi yang lain, Sang Buddha mencela. Tapi mencelanya untuk diperdengarkan kepada orang-orang yang memang sudah tepatnya begitu, tidak ke sembarang orang. Nah, jadi untuk orang-orang yang memang belum mumpuni praktek, jangankan praktek sila, praktek dana pun masih em-eman, ya masih mati-matian, kasih tidak. Terus diberitahu, oh jangankan dana, ya sila, pencapaian jana pun nggak penting. Sang Buddha mencela. Loh, ini terus bagaimana? Vipassana saja. Nah. Langsung apa nyampe dari TK langsung universitas. Ini tidak boleh. Meskipun itu ya untuk sisi benarnya ya benar, tapi sesuai tidak dengan orangnya. Tetap diberikan sila anusati untuk menjaga setidaknya itu samadhi sangwatanikani, melancarkan peneguhan batin. Dan dalam hidup, kalau sila dijaga, selain aman, juga nyaman di hati. Tidak ada yang namanya vipatisara. Vipatisara itu rasa panas akibat keburukan yang telah dilakukan. Rasa gelisah. Dan ini merawat kebahagiaan dalam hidup. Mau hidup yang bahagia atau hidup yang menderita.
Setidaknya kalau nilai dharma yang lebih luhur, lebih tinggi belum bisa dicapai, masih dalam proses pencapaian, dalam menjalankan hidup ini, dijalankan dengan lancar, dengan nyaman, dengan aman. Betul? Jadi jangan diremehkan. Oh, sila anusati. Itu remehan, rendahan. Aku bukan level itu. Jangan bongah. Kebongahan ini adalah kotoran batin. Dan kotoran batin itu membawa pada kerugian penderitaan. Jangankan sila, dana saja juga dijadikan sebagai objek meditasi. Ada tidak meditasi objek dana? Nah, tapi dengan istilah caga anusati. Kata caga artinya melepas, tetapi yang dimaksud adalah melepas materi dan nama lain dari dana ini. Labha watame, sulatha watame. Nah, satu keberuntungan, ya, satu hal yang baik yang telah saya dapatkan. Labha watame, sulatha watame. Ini kalau dalam dalam pernyataan bahasa Palinya. Kalau tidak mau bahasa Palinya, boleh bahasa Indonesianya. Bahasa Palinya sulit, ya boleh bahasa Indonesianya. Tapi kira-kira begitulah. Wigata macerina cetasa viharami. Dengan kekikiran noda berupa kekikiran yang telah tersingkirkan secara batiniah. Saya berdiam. Muttajaku payatapani. Wasagarato yaca yogo. Muttajaku artinya, mutta artinya sudah dilepas. Jago pelepasan. Jadi sudah berbagi, sudah memberi, sudah melepas. Payatapani, pani itu artinya tangan. Punya tangan yang bersih. Payata sudah tercuci. Artinya dalam memberi dengan kemurnian hati. Wasagarato punya kegairahan, punya kesenangan dalam melepas. Ya cayogo yang peduli dengan mereka yang meminta, yang peduli pada mereka yang membutuhkan. Boleh dibilang begitu. Nah, ini adalah kriteria dari dana. Satu lagi itu muttajaku payatapani wasagarato yaca yogo. Apa satu lagi? Tidak ingat. Nanti kalau ingat. Ya, itu adalah istilah-istilah. Jadi bagaimana bisa ditanamkan ke dalam diri. Pelaksanaan meditasi objek caga ini diawali dengan harus sering berbagi, sering berdana, melakukannya secara rutin meskipun sedikit, meskipun kecil. Dengan mungkin juga bertekad, aku tidak akan makan sebelum membagikan sebagian ke orang lain.
Sudah muncul. Ya, yang kelima itu. Dana sang wibhagarato. Dana sang wibhagarato punya kesenangan dalam berbagi dana. Gitu. Muttajago payatapani bosakarato yaca yogo dana sang wibhagarato. Nah, ini kalimat-kalimatnya yang terjemahannya boleh untuk yang dipegang, diingat. Ini juga memberikan manfaat dana ini. Orang yang kikir, tidak usah berpikir mencapai kesucian. Mencapai jana pertama aja nggak bisa. Ini arti penting dana. Dan dengan berdana, berbagi dalam saraniyatama, sutta. Ya, orang yang berbagi itu akan saraniyo, akan dikenang, diingat. Siapa yang dikenang? Orang yang mengambil apa orang yang memberi? Sama-sama dikenang sih. Yang mengambil juga dikenang dengan kegusaran mungkin. Kalau disertai juga dengan rasa tidak rela, mungkin mengambilnya dengan cara paksa. Tetapi setidaknya kepada mereka yang memberi. Nah, itu yang akan dikenang dan dikenang secara baiknya. Caraniyo, piyakarano, yang mendatangkan kecintaan. Yang akan dicintai adalah mereka yang memberi. Dibandingkan dengan yang lain yang tidak memberi, kepada mereka yang memberi pasti itu lebih dicinta. Garu karano, garu itu artinya berat. Ya, yang maksudnya berat apa? Berat ya artinya tidak ringan. Ya. Tidak ringan ya tidak enteng. Tidak mengenteng, tidak enteng. Tidak tidak berharga. Yang berharga. Tidak enteng ya yang berharga. Sehingga kata garu ini digunakan untuk sosok yang mengajar, memberi ilmu disebut garu. Kalau ke bahasa Indonesia yang bahasa asal-usulnya dari Sanskerta menjadi guru. Guru artinya apa? Guru artinya adalah berat, yaitu sosok yang dianggap berat, yang tidak dianggap ringan, yaitu yang tidak dianggap enteng. Nah, yaitu apa? Yang dihargai. Namanya garu. Garu karano, yang membuat dihargai. Yang membuat dihormat. Itu dari berbagi, dari memberi. Saraniyo piyakarano garu karano sanggahaya awiwadaya sangmakia eki bawaya sangmatati, berlangsung demi saling mendukung. Saling mendukung. Demi hubungan yang manis. Tidak ada cekcok satu sama lain. Kalau masing-masing dalam satu komunitas, dalam pemikirannya, anggota itu saling punya hati, punya pemikiran. Apa yang bisa saya berikan untuk dia? Apa yang bisa saya lakukan untuk dia? Jika masing-masing punya pemikiran seperti ini, bagaimana komunitas itu? Tapi kalau satu sama lain saling menuntut, apa yang mesti dia berikan untuk saya, kepada saya? Apa yang mesti dia lakukan untuk saya? Ini adalah cikal bakal percekcokan.
Wiwada. Samagia. Nah, dipertegas lagi. Bukan untuk pertikaian, tapi untuk kebersatuan, kemanunggalan, seia sekata. Sanggahaya awibadaya samagia eki bawaya. Eki bawa. Nah, eki bawa tadi sama dengan samaga. Eki bawa artinya persatuan itu. Samaga artinya rukun. Samagaya demi kerukunan. Eki bawaya demi persatuan. Nah, itu adalah manfaat-manfaat kalau seseorang itu berdana, punya hati berbagi, berderma. Memberikan hati yang lega, yang leluasa, yang lapang. Kalau hatinya lapang, nyaman nggak untuk ditinggali? Kalau hatinya sempit, terhimpit, sesak, mana-mana susah. Baik secara batiniah maupun lahiriah. Kalau tidak banyak berbagi, mau ketemu siapa juga, ya kalau diterima, ya kalau disambut, ya kalau ditanggapi dengan baik. Tidak yakin ya. Tapi kalau sudah yakin dengan dana yang telah disebarkan, diberikan, nah, mau bertemu dengan siapa? Oh dengan itu, oh oke, aku bisa ketemu. Oleh karena apa? Oh setidaknya dulu-dulu saya pernah berbagi kepada dia meskipun sedikit, meskipun kecil. Dan semestinya disambut dengan baik. Leluasa kemana-mana. Secara batiniah juga leluasa hati. Secara lahiriahnya juga leluasa. Nah ini tentu satu hal yang meskipun mungkin dalam posisi sebagai samanera, sebagai biku yang tidak punya penghidupan, yaitu tidak bekerja, ya mungkin apa yang diberikan ya sejauh yang didapat dari mereka yang punya keyakinan, punya hati baik untuk memberi dan diberikan lagi. Ya, tapi bukan berarti tidak ada peluang, ya, atau tidak ada kesempatan untuk mempraktekannya, praktek dana ini. Ini adalah juga objek meditasi, jaga anusati, dikembangkan ke dalam batin. Wigata macere nak ceta sawiharami, dengan telah terbebas dari noda berupa kekikiran secara batiniah, saya hidup, telah melepas hal-hal yang bisa diberikan, bisa dibagikan. Memberi secara bersih, murni, hati yang baik. Punya keberpuasan dalam melepas. Punya kepedulian kepada mereka yang membutuhkan, yang meminta. Dan berbahagia, bersenang dalam berbagi-bagi dana, berbagi-bagi pemberian. Termasuk apa? Sila, dana, dewata anusati. Dewata anusati, kata dewata itu ya dewa. Ya, menjadi objek meditasi juga. Apa itu dewa? Adalah makhluk-makhluk yang berada di alam surga, mulai dari surga Catu Maharajika. Ya, kehidupan makhluk di alam surga itu bersenang-senang. Sehingga makhluk-makhluk itu karena hidupnya senang-senang, isinya main-main,
Ya, sehingga sebutannya adalah dewa. Dari akar kata div yang artinya bermain. Div artinya bermain. Dewa artinya makhluk yang isinya main-main, senang-senang. Tetapi kata Dewata Anusati ini tidak melulu mencakup dewa di alam indrawi, alam kesenangan indrawi. Yaitu 6, mulai dari Catu Maharajika sampai Paranimita Wasawati. Melainkan juga mencakup alam Brahma, baik rupa Brahma dan arupa Brahma. Itu kata dewa di sini. Dan termasuk juga para suciwan, mulai dari Sotapana, Sakadagami, Anagami sampai Arahanta. Mereka ini juga dalam konteks ini disebut dewa juga. Namanya Wisuddhi Dewa. Dewa, nah setelah digunakan, nah artinya adalah sosok yang diagungkan, sosok yang dipuja, yang dihormat. Tetapi punya keterangan bukan dewa yang lain, tetapi adalah dewa yang wisuddhi, yang suci, yang murni. Ya bagaimana kemudian Dewata Anusati ini berpikir? Pada kenyataannya alam-alam dewa itu ada enggak? Makhluk-makhluk di alam dewa itu ada tidak? Kalau percaya ada. Kalau percaya ada. Nah, bagaimana mereka keberadaannya? Senang atau menderita? Sebagaimana mereka senang karena memiliki keyakinan sehingga bisa terlahir di alam surga. Karena memiliki sila sehingga terlahir di alam surga. Karena memiliki suta, banyak mendengar, banyak pengetahuan sehingga terlahir di alam dewa. Karena memiliki caga, nah, lagi tentang berbagi ini sehingga terlahir di alam dewa. Karena memiliki panya, kebijaksanaan sehingga terlahir di alam dewa. Kebahagiaan mereka tak terlukiskan. Pengen tidak aku itu ke sana? Aku juga pengen ke sana. Semestinya aku juga mengembangkan sada keyakinan. Sila tata laku yang baik, tata kebiasaan orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang bijaksana. Suta, banyak pengetahuan. Pengetahuan di sini tentu hanya pengetahuan yang mengarah pada hancurnya kotoran batin atau hancurnya keburukan, baik keburukan duniawi maupun keburukan yang mengarah pada ke alam rendah maupun keburukan yang mengarah pada tetap beradanya di alam samsara ini. Blank saja. Sampai mana tadi? Oh ya. Bagaimana saya punya tadi itu bagaimana saya punya keyakinan, sada, punya sila, tata aturan. Ya, orang bijaksana, tata kebiasaan orang pintar. Suta punya pengetahuan, ya, jaga punya kerelaan dalam melepas,
dan punya banyak kebijaksanaan. Supaya apa? Ya, seperti yang mereka berada di sana itu. Di alam-alam yang menyenangkan. Namanya apa? Dewata Anusati. Cukup atau mau lagi uraiannya? Nah, cukup ya. Nah, besok lagi. Ada pertanyaan boleh? Ya. Bandame, Bante, mengenai jaga. Nah, sebenarnya mengingat ada konteks di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ya Bante. Jago patinisako muti analayo. Nah, jaga ini bagaimana? Apakah kaitan terhentinya itu dengan jaga ini Bante? Itu jaga dalam dalam arti yang lebih mendalam lagi. Melepas semua hal-hal buruk. Gitu. Yang lain? Ya, itu belakang. Pandami Bante, itu jaga anusati, sila anusati, dan dewata anusati itu parikamanya bagaimana Bante? Ya, itu tadi, yang panjang itu tadi. Panjang sekali. Panjangan. Dirangkum, dicatat. Mau bahasa Palinya boleh, bahasa Indonesianya juga silakan. Atau mau diringkas bagaimana yang membuat kita itu bisa langsung dengan kata-kata yang singkat, menggunakan kata-kata yang pendek, tapi bisa mencakup. Nah, kalau di beberapa komunitas Buddhis, itu mereka dengan menyingkat-nyingkat. Misalnya suci puli. Suci puli. Apa itu? Bagaimana untuk bisa disebut orang yang menggemari dharma, orang yang disebut telah mendengar dharma itu bagaimana? Suci puli. Apa itu? 1, sunati, mendengar. Pucati, bertanya. Suci puli. Mendengar. Ci. Apa ci itu? Gak ingat saya. Apa? Terima kasih. Cinteti, memikirkannya, merenungkannya. Su, mendengar. Nati, cinteti, merenung, memikirkan. Pu, dari kata pucati, bertanya. Li, dari kata likati, mencatat. Suci puli. Cepat nyampe itu. Itu namanya parikama. Supaya gampang. Ada yang lain? Kalau ada. Ya. Bante, tadi penguraian di awal yang mulia menekankan bahwa teori pariyati pembelajaran ini penting, yang dimana dilandasi wija carana atau sila titi ya Bante.
Nah, lalu dalam pengembangan cita bawana ini, apakah yang dalam konteks Paliboda dikatakan nyana itu sebagai Paliboda juga, Bante? Hal yang bagaimana perbedaannya dengan wijarana ini atau pemandangan dengan nilai luhur ini dengan nyana Paliboda tersebut, Bante, yang katakan ini bisa menjadi gangguan. Begitu, Bante. Terima kasih. Saya tidak ingat Paliboda itu ada apa saja. Apakah ada nyana juga? Seingat saya tidak ada. Bagaimana nyana menjadi Paliboda? Tapi itu memungkinkan juga. Seperti misalnya bukan nyananya ya, memungkinkan ada. Tapi yang pasti yang lain, misalnya kalau dalam Vipassana Upakilesa misalnya. Nah, itu meskipun UPK, nah UPK itu kan satu pencapaian yang mendalam, yaitu tidak menyenangi, tidak membenci, didasari oleh nilai luhur. Tapi ini sendiri, UPK itu sendiri adalah Upakilesa juga. Mengapa? Nah, merasa ini aku yang punya UPK. Nah, ini yang yang ditulis di pustaka ulasan Atthakatha. Kalau di Tipitakanya sendiri tidak ada Vipassana Upakilesa ini. Harus pasti dulu ya. Ya, kalau tidak ada cukup ya. 2 jam itu kelamaan enggak bicara? Agak sungkan saya memberi uraian panjang-panjang, tapi beberapa itu ya harus tuntas meskipun menggunakan waktu yang lama supaya satu topik itu bisa selesai. Ya, tidak usah menjadi risih dengan lama. Kalau ada antusias dalam mendengar dharma, jangankan 2 jam 3 jam, 2 hari 3 hari juga oke. Pembabaran dharma memungkinkan untuk panjang lama sampai 4 jam, 6 jam, sekian hari. Ya, diceritakan di Tipitaka malah. Nah, disampaikan maksudnya, ya diceritakan oleh karena itu berupa cerita. Saat Sang Buddha mengajar dharma kepada Pancawagya, sehingga muncul namanya Dhammacakkappavattana Sutta, yang ada berapa lembar? Kira-kira 10 lembar ada enggak? Tidak ada ya. Tapi itu dari pembabaran dharma Sang Buddha sekian hari. Dan tidak berhenti kepada 5 orang petapa. Bagaimana mereka makan? Saat mereka perlu pindapata, 2 dari 5 itu pergi pindapata, yang 3 tetap mendengar. Besoknya, 3 pergi pindapata, yang 2 tetap mendengar. Hasil pindapata 2 orang, 3 orang petapa itu dimakan berenam. Pembabaran dharma terus berlangsung.
Nah ini, jadi apa namanya, nggak masalah ya kalau misalnya harus 2 jam atau lebih. Tapi untuk malam ini cukup. Soalnya juga nanggung kalau mau diuraikan satu topik lagi. Nanggung waktunya. Kalau sudah lewat jam 9, ya itu sudah terlalu banyak. Cukup ya. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebingungan,